Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Mahathir Muhammad. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara membuat tabel relasi pada database di PHPMyAdmin. Untuk membuat tabel relasi, sebelum membuat kita harus membuka yaitu program SMPP. Nah, ini adalah program SMPP. Apabila kita belum mempunyai program tersebut, kita download dahulu, buka di Chrome, ketik download SMPP. Nah, ini kita download dahulu SMPP-nya sesuai kapasitas laptop kita. Banyak pilihan. Contoh, apabila kita memakai netbook, ada di sini juga. Ada yang pakai Windows, Linux, ada juga di sini. Lalu kita download. Berhubung saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita untuk membuka SMPP-nya. Nah, untuk menjalankan web PHPMyAdmin, kita harus menyalakan Apache, terus MySQL, kita running, lalu kita klik di bagian admin. Di bagian admin ini. Nah, saya akan membuka di Chrome saja karena lebih suka memakai Chrome. Kontrol. Nah, ini adalah tampilan awal di PHPMyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat database. Yang pertama kita klik di bagian basis data ini, kita klik. Sedikit lama ya guys ya. Mohon bersabar. Nah, kita ingin membuat basis data tentang peminjaman buku. Ini apa sih? Kita refresh dulu guys. Mungkin laptopnya lagi panas-panasnya. Nah, balik ke sini lagi ya guys ya. Kita kasih nama basis data kita yaitu tentang peminjaman buku. Astaga Dragon. Apa ini? Kita klik di bagian sini. Tulis nama basis data kita, yaitu berhubung saya ingin menulis
basis data tentang peminjaman buku. Peminjaman buku. Lalu klik button buat. Nah, kita sudah berhasil membuat database yaitu tentang peminjaman buku. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Di sini saya akan membuat 3 tabel yaitu tentang buku, peminjaman buku, dan mahasiswa. Yang pertama kita membuat tabel buku. Jumlah kolomnya kita kasih 3 kolom. Terus ketika sudah ini, lalu klik buat. Nah, di kolom pertama nama kita isi dengan kode buku. Terus nama buku. Di kolom kedua yaitu kita kasih nama buku. Terus yang ketiga yaitu stok buku. Nah, untuk jenis tipe datanya kita kode buku memakai integer dengan panjang 15. Terus nama buku kita menggunakan varchar. Terus stok buku kita menggunakan integer. Varchar ini bisa berupa teks dan nomor, angka. Nama buku kita kasih panjang dengan 100. Stok buku kita 20. Nah, untuk menjadikan primer key di kode buku, kita pergi ke auto increment. Kita centang. Nah, otomatis akan menjadi primer key di kode buku. Lalu kita klik simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat satu tabel yaitu tentang buku. Selanjutnya kita membuat tabel yang kedua yaitu tentang pinjam buku. Dengan jumlah kolom kita kasih 4 kolom. Lalu kita buat. Nah, di kolom pertama nama kita kasih ID buku. Yang kedua kode buku. Terus yang ketiga jumlah pinjam. Yang keempat yaitu kita kasih nama tanggal pinjam. Nah, ID buku kita menggunakan integer dengan panjang 11.
kode buku kita kasih integer dengan panjang 15. Kenapa kode buku ini kita samakan dengan kode buku di tabel buku? Karena ini akan menjadikan relasi dari tabel buku dan pinjam buku. Jumlah pinjam kita kasih nilai 11. Terus tanggal pinjam kita menggunakan date. Nah, lalu pada ID buku kita menjadikan primer key. Oh iya, auto increment ini fungsinya yaitu adalah penomoran otomatis. Itu adalah fungsi auto increment. Terus di bagian kode buku ini kita kasih indeks. Setelah ada tampilan kayak gini, langsung kita kirim saja. Lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi terlebih dahulu. Untuk membuat relasi, kita klik di bagian peminjaman buku. Nah, lalu kita klik di bagian lainnya, terus designer. Nah, ini tabel yang kita buat. Satunya lagi mana? Nah, untuk melihat tabel yang kita buat, kita bisa klik show ini, lalu checklist. Nah, ini adalah tabel-tabel yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita yaitu membuat relasi antara tabel di tabel buku dan pinjam buku. Untuk membuat relasi, kita create relationship di bagian ini. Nah, ini kita klik, lalu kita relasikan yaitu kode buku. Kita klik, balik lagi ya, ini, lalu pilih foreign key-nya yaitu kode buku ini. Nah, kita bisa pindah ke atas ya guys ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita memberi relasi. Selanjutnya undelete kita kasih cascade. Terus di on update kita juga kasih cascade. Nah, fungsi cascade ini adalah
Apabila ada penghapusan data atau penambahan data di tabel buku atau peminjaman buku, maka akan otomatis akan bertambah ataupun menghapusnya secara otomatis. Itu adalah fungsi cascade. Nah, kita klik OK. Yes. Mana? Tabel satunya mana? Apa ini, guys? Astaga Dragon. Kita refresh dulu ya, guys ya. Nah, kita pindah dulu. Mana tabel satunya hilang terus. Nah, maka akan otomatis ya akan menjadikan relasi. Nah, kita sudah berhasil membuat relasi. Bila ini tidak ingin bergerak, kita bisa simpan dulu. Simpan halaman. Kita sudah berhasil menyimpannya. Selanjutnya kita kembali ke peminjaman buku. Kita membuat tabel yang ketiga. Nah, create tabel. Di bagian ini kita klik mahasiswa. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Terus jumlah kolom kita kasih 3 kolom saja. Nah, di kolom pertama kita kasih ID MHS, ID mahasiswa. Terus di bagian ini kita kasih apa? Kasih nama mahasiswa. Oh iya, kita kasih nama mahasiswa. Nama MHS. Terus di sini kita kasih NIM. Terus yang ini kita kasih kode MHS. Nah, NIM ini kita kasih tipe data yaitu integer. Nama mahasiswa kita kasih varchar. Kita kasih teks. Terus kode mahasiswa kita kasih integer. Nah, kode mahasiswa ini sama dengan kode buku di tabel peminjaman buku dan di tabel buku. Dengan NIM dengan panjang nilai 11, mahasiswa dengan 100, bebas ya. Kalau saya 100. Kalau di kode mahasiswa kita
kasih tadi 15, harus sama ya. Nah, selanjutnya kita memberikan primer key di NIM mahasiswa, NIM MHS. NIM. Untuk menjadikan primer key di kolom NIM MHS, kita pergi ke auto increment lagi ya guys ya. Maka otomatis akan menjadi primer key. Selanjutnya kita memberi indeks di kode mahasiswa. Kita pergi ke indeks, lalu klik ini, terus kita pilih indeks. Lalu kirim. Habis itu kita klik simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel yaitu mahasiswa. Selanjutnya kita memberi relasi lagi. Pergi ke klik di bagian peminjaman buku. Nah, lalu kita klik di bagian lainnya. Kita pilih desainer. Mana yang kita bikin tadi? Lalu saja sini. Nah, mana tabelnya? Ini dia tabelnya. Selanjutnya kita memberi relasi. Untuk membuat relasi lagi, kita klik di bagian create relationship, lalu pilih di kode buku, lalu klik di kode mahasiswa, lalu kita kasih cascade, lalu klik OK. Memproses. Loh, mana satunya? Suka ngilang guys. Kita centeng. Nah, kita sudah membuat relasi ya guys ya. Nah, itu adalah cara atau tutorial untuk membuat tabel relasi di PHP MyAdmin. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para penonton, mohon maaf selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Cuman hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Apabila ada kata-kata atau pemahaman yang kurang paham, bisa dilihat di channel-channel yang lebih berpengalaman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.